Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali bertemu di Zoom atau di Jimit ini dalam rangka membahas topik 1.5 yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Mudah-mudahan kakak semua acara kita pada malam hari ini kurang lebih 90 menit diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga tetap semangat dan juga kita mudah-mudahan mendapat ilmunya. Kemudian salat dan salam dapat disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kakak semua yang saya hormati dan saya banggakan, kembali pada malam hari ini kita akan membahas topik tentang pengembangan kurikulum. Kita akan buka PPT-nya pada malam hari ini. Baik kakak semua, ini kesepakatan kelas kita seperti biasa. Yang pertama menyalakan kamera selagi tidak ada hal-hal yang urgent atau juga mendesak. Mari sama-sama kita nyalakan kamera karena ini kakak semua terpantau langsung di BGP Provinsi. Kemudian mematikan mikrofon supaya terdengar jelas suara-suara yang disampaikan oleh fasilitator atau juga kakak yang ingin bertanya atau juga menyampaikan pendapatnya. Kemudian hadir seutuhnya. Ini juga kakak semua mohon perhatian kita bersama. Ini juga terekam. Ya seperti yang sering saya sampaikan setelah akhir Zoom. Nampak nanti ya kakak semua berapa menit hadirnya, berapa menit gabungnya semuanya akan terekam jelas kakak semua. Kemudian menghargai waktu kita bersama. Ya sama-sama kita aktif, kemudian sama-sama kita menyampaikan pendapat karena dari sinilah kakak semua kita dapat ilmu dari kawan-kawan yang hadir ini ya. Kalau kita punya ilmu satu kemudian digabung dengan orang 9, ilmu kita jadi 10. Seperti itu terus kakak semua. Kemudian memaksimalkan fitur chat kalau seandainya ada yang ingin disampaikan ya. Kemudian mengklik raise hand atau juga untuk bertanya atau juga ada hal-hal yang belum diketahui. Kemudian gangguan teknis ada hal wajar. Jadi kakak semua ya, gangguan teknis ini bukan hanya gangguan sinyal saja kakak semua. Termasuk juga dengan gangguan aktivitas kita. Jadi kakak semua jangan sampai merasa terlalu terbebani dengan PKG ini. Artinya selagi ada kegiatan laksanakan kak kegiatan yang lain. Nanti seperti ngurus berkas ke muko-muko, ada urusan keluarga yang penting, apa-apa yang penting, jejak digital kita ada, kita ikut semampu yang kita bisa, seperti itu kakak semua. Yang sampai pekerjaan lain kita, yang penting kita tinggalkan, jangan. Kalau ada yang sakit ya kita urus dulu. Ada keluarga yang membutuhkan bantuan kita bantu, yang penting kita masuk dulu di Zoom-nya ini. Nah, seperti itu kakak semua. Ini kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini, pertemuan Zoom meeting yang ke-7 ini. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya rasa kakak semua, apalagi seperti Kak Musmir, Kak Manzalmi, ini karakteristik utama kurikulum Merdeka dan juga prinsip Ki Hajar Dewantara ini, saya rasa sudah masak. Ya, tinggal kita gali terus, kemudian kita saling mengingatkan. Apalagi Kak Wiji, ya yang sudah lulus ya guru penggerak, tentu hal seperti ini makanan sehari-harinya kakak semua. Ya, memang ternyata kakak semua PKG ini setelah saya lalui yang kemarin 3 bulan itu tidak jauh dari kegiatan kita sehari-hari. Cuman PKG ini ibarat orang mengkaji ini kakak semua, itu mengulang-ulang. Seperti patah mengatakan hafal kaji karena diulang, ya hafal jalan karena diturut. Ini saja sebenarnya. Enak makan dikunyah-kunyah, ya enak ngomong itu diulang-ulang. Nah, seperti ini kakak semua. Jadi mungkin ada ilmu baru dan juga mungkin kebanyakan ilmu lama, cuman kita mengulang-ulang lagi. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK.
Kemudian ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini kakak semua mungkin bahasanya agak Inggris, cuman ini artinya kakak semua kita robah ya, kita robah kembali ke belakang seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas bersama kakak semua. Nah, ini kakak semua agenda kita hari ini. Yang pertama membahas backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, aktivitas 1 kakak semua backward design dengan pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini kakak semua, menurut kakak semua dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak semua tentang kurikulum PJOK ini? Boleh diklik atau diketik di fitur chat. Kira-kira kakak semua itu berada di skala mana? Kira-kira kalau diukur dari angka, ya nilai kakak masing-masing itu di angka berapa seperti itu. Ya, dari 1 sampai 10 kira-kira pemahaman kita bersama dengan kurikulum PJOK ini, ya, itu di angka berapa kakak semua? Ya, nanti boleh kita 1-2 orang yang akan memberikan pendapatnya kenapa menulis angka seperti itu, ya. Boleh kakak semua, silakan di fitur chatnya sama-sama diketik di angka berapa kira-kira kakak semua dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK ini. Boleh kakak semua? Baik, Kak Wiji, kira-kira menulis angka 5 apa kira-kira Kak Wiji? Boleh Kak Wiji, mohon penjelasannya sedikit Kak Wiji. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Kak. Kalau menurut pribadi saya, karena belum terlalu dalam memahami PJOK, jadi menurut saya masih bingung ketika saya harus berhadapan dengan kurikulum PJOK. Kan kalau di TK itu dia materinya mencakup seluruh aspek perkembangan. Ya. Jadi ketika nanti bertemu dengan kurikulum PJOK itu sama tidak dengan RPP yang saya punya gitu. Walaupun dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan PJOK itu tiap hari ada. Kadang di awal pembelajaran, kadang di tengah, ataupun di akhir gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu berbeda atau tidak nanti ketika saya membuat modul ajar kurikulum PJOK. Itu aja. Baik, terima kasih Kak Wiji, luar biasa. Boleh kasih aplaus dulu untuk Kak Wiji. Ya. Baik, kira-kira kalau Kak Musmir, angka berapa Kak tentang pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK ini Kak? Boleh Kak Musmir? Oke, terima kasih Kak. Ya, terima Ya, kasih boleh. waktunya. Siap, Jadi Kak. kalau menurut saya pribadi, mungkin saya berada sama dengan Kak Uji tadi, berada di kisaran 5 atau 5,5 gitu. Lebih kurang. Gitu, kan? Boleh Kak, kenapa Kak Musmir? Ya, karena kurikulum dari mulai kurikulum KTSP, K13 sampai sekarang kurikulum Merdeka. Jadi baru mulai memahami KTSP sudah ganti K13. Iya. Apalagi jeda K13 ke kurikulum Merdeka itu sangat dekat. Ya. Baru mulai memahami K13 diganti lagi kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Mukomuko ini katakanlah jenis penilaian pada PJOK kita, seorang guru bina studi itu memberikan kepada guru kelas itu berbeda-beda aplikasinya, nggak sama. Versi A, ada versi B. Jadi ngambang gitu Kak. Nah, jadi
mungkin di kisaran lebih kurang sama pandangannya atau wawasannya tentang PJOK di sekolah. Itu dulu. Mungkin nanti kalau Baik, Kak Musmir, luar biasa. Betul kata Kak Musmir. Memang kita guru ini, ya mau tidak mau, memang korban kebijakan lah seperti itu Kak Musmir. Tapi apa boleh buat, kita sebagai guru harus siap terima itu apapun bentuk kurikulumnya seperti itu. Siap apapun bentuk namanya, yang jelas seperti ini kakak-kakak semua. Ya, mungkin terkadang hanya namanya saja yang berubah. Ya, cuman yang jelas kita mengajar kepada siswa kita, ya bagaimana PJOK itu memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Boleh Kak Manzalmi? Satu lagi Kak Manzalmi, boleh Kak? Diaktifkan dulu Kak, ini mikrofonnya Kak. Ya, terima kasih. Mungkin kalau nilai saya Kak Trisno dan kakak-kakak semua mungkin di atas Ibu Wiji dan Kak Musmir dikit. Oke. Yaitu boleh 6. Nah, bisa dikatakan 6 karena apa? Karena ya banyak sedikitnya, betul kata Kak Trisno tadi, yaitu namanya saja yang berubah. Cuman isi-isinya aja. Yang kedua kata Kak Trisno tadi memang korban kebijakan. Kenapa? Karena untuk pelatihan khusus PJOK ini sangat minim sekali. Ya. Jadi guru PJOK itu boleh dikatakan terlalu pintar untuk guru kelas. Kenapa? Tanpa pelatihan guru olahraga untuk memenuhi kurikulum PJOK itu bisa. Contohnya saja kami di Muko-Muko itu kan ada KKG-nya itu. Ya. Jadi pusing juga mencari narasumbernya. Mau dicari narasumbernya, terpaksa kita mengeluarkan biaya. Ya. Jadi dari hasil itu diambillah dari kepala sekolah, guru olahraga yang sudah menjadi kepala sekolah, kebetulan sudah mampu juga di bidang itu, bisa untuk menjelaskan kepada kawan. Memang kurikulum kita PJOK apalagi sekarang, kalau menurut informasinya untuk nilai PJOK itu tidak ada gabung ke guru kelas. Nah, seperti mid semester katanya khusus PJOK itu tidak ada. Terpaksalah kita nginduk kepada guru kelas. Itu yang didengar sekarang itu kurikulum merdeka. Jadi menurut pandangan saya tadi sesuai tadi dengan nilainya cukup 6 saja Kak Trisno. Sekian saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Manzalmi. Boleh kasih jempol dulu. Baik kakak semua, yang jelas bagaimana kita memahami tentang kurikulum PJOK ini Kak semua. Yang jelas dalam kurikulum yang kita terapkan di sekolah, yang jelas kakak semua mengandung 5 hal. Yang pertama, pengembangan keterampilan motorik. Seperti kata Kak Wiji tadi, semuanya ada. Kalau itu sudah ada dalam satu RPP kita, berarti itu sudah termasuk kurikulum PJOK kita. Kemudian pendidikan kesehatan. Artinya dalam RPP kita yang kita buat, yang kita terapkan di tengah lapangan, kakak semua itu mengandung pendidikan kesehatan. Artinya bagaimana kita memberikan pengertian bagaimana pola hidup sehat, gizi, kebersihan, serta pemahaman tentang kesehatan mental dan fisik. Nah, kemudian yang ketiga ada aktivitas fisik dan olahraga. Nah, yang ketiga ini tentu kita nggak mungkin bikin kurikulum PJOK tanpa ada aktivitas fisik dan olahraga. Artinya kakak semua, di samping mereka paham dengan bagaimana hidup pola sehat, mereka juga harus melakukan aktivitas fisik. Ya, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun seperti yang kita bahas yang lalu itu, mereka terapkan kembali di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada pembinaan karakter dan kerjasama. Tentu ini pasti ada. Kita bikinkan satu permainan seperti Kak Mazalmi bilang sering bikin permainan kecil. Ini membentuk karakter dan kerjasama. Semakin sering mereka bermain dalam sebuah tim, mereka akan terbiasa bergaul, kemudian berinteraksi, bersosial dengan kawan-kawan yang lain.
Kemudian ada pendidikan lingkungan. Artinya menghargai teman-teman dan menghargai lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah, itu kakak semua. Kalau unsur kelima ini masuk di kurikulum kita, berarti kurikulum RPP kita itu sudah termasuk RPP yang benar. Memang terkadang kakak semua, betul kata Kak Manzalmi tadi, dan kata Kak Musmir juga, Kak Wiji juga, dan kakak yang lain, ya belum sempat kita menerapkan kurikulum KTSP sudah masuk kurikulum 13. Belum sempat kita memahami dengan betul kurikulum 13, sekarang muncul lagi kurikulum Merdeka. Artinya kakak semua, apapun bentuk kurikulumnya, jangan tinggalkan yang 5 poin tadi. 1, untuk mengembangkan motorik mereka, kemudian pendidikan kesehatan itu ada, kemudian aktivitas jasmani, kemudian Karakter anak. kerja sama tim, kemudian juga lagi ada menghargai lingkungan. Nah, baik kakak-kakak semua, ini ada pembahasan kita pada malam hari ini. Kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, boleh yang lain sambil kita nanti pembahasannya kita akan coba gali masing-masing dengan diri kita. Ya, ini menurut kita masing-masing, Kak. Ya, boleh, artinya tidak harus sama dengan pengertian dari Google, tidak harus pengertian dari kata-kata ahli. Ini menurut kita masing-masing. Kira-kira tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu untuk apa seperti itu? Boleh sambil yang lain ngetik di chat, di fitur chat. Boleh Kak Kak Kurnia, ya. Yang lain boleh nanti kita akan bahas masing-masing. Sedikit Kak Kurnia ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini suara Kak Fasil dari tadi mengikuti sering terputus-putus. Oh ya. Jaringan mungkin Kak. Oke. Apa tujuan PJOK di sekolah? Menurut saya, dalam pembelajaran PJOK ini mungkin adalah pelajaran yang meliput segalanya. Menurut saya, Kak ya. Mengapa saya berbicara seperti itu? Karena dalam pelajaran PJOK ini semuanya dituntut. Pertama, kognitif anak juga diperlukan di sana. Lalu yang kedua yaitu psikomotoriknya atau geraknya sendiri, atau sikapnya. Jadi semuanya bersatu padu, bukan cuma semata-mata pelajaran PJOK itu hanya gerak, tidak Kak, tapi semuanya. Seperti Kakak bilang tadi, di sana kita juga membahas tentang kesehatan, semuanya ada di dalam sana. Jadi tujuannya yaitu membuat anak itu belajar secara seutuhnya, seluruhnya gitu. Mungkin itu saja sih dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kurnia. Ya, satu kunci dari Kak Kurnia berarti PJOK itu hadir untuk anak itu belajar keseluruhan, yang artinya keseluruhan di seluruh aspek ada di PJOK. Ya, luar biasa. Boleh Kak Yohandre, kira-kira Kak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kak? Boleh sedikit Kak Yohandre? Baiklah, terima kasih Kak Fasil. Izin kakak semua. Sedikit mengenai tujuan PJOK di sekolah. Menurut saya ya, tujuan PJOK di sekolah itu betul kata Kak Kurnia tadi, bukan sekedar tentang gerak atau motorik anak. Di situ juga kita bahas tentang sikap anak, perilaku anak, sosial anak di situ. Kita juga pelajari di situ. Dan juga tumbuh kembangnya gimana, dan kesehatan makanan yang dikonsumsinya juga. Jadi di PJOK itu kompleks, banyak mencakup seluruh materi di situ ada gitu. Tergantung kita lagi sebagai guru PJOK bagaimana mengembangkannya. Ini tuh Kak Fasil, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Yohandre.
ya, kompleks ya. Boleh Kak Handoyo? Boleh? Ada Kak Handoyo? Boleh Kak? Oke, terima kasih Kak Fasil. Mohon maaf, Baik, ini kameranya saya tutup karena sinyalnya agak kurang ini, baik Kak kurang Handoyo, mendukung. nggak apa-apa, lanjut Kak Handoyo. Tapi tetap tetap dapat mendengarkan dengan baik. Baik. Baik Kak dan Kakak sekalian, mungkin kalau menurut saya pembelajaran PJOK di sekolah itu sangatlah penting. Sederhananya adalah selain memang melatih untuk mengembangkan minat bakat siswa tentang keterampilan siswa di bidang gerak, di situ juga sebagai pembentuk karakter siswa. Jadi banyak hal yang sebenarnya menurut saya pelajaran PJOK di sekolah itu bisa dikatakan lebih penting gitu dibanding dengan pembelajaran lain. Dalam artian seperti ini, terkadang mungkin banyak orang menganggap bahwasanya pelajaran PJOK itu sangat apa ya, ya remeh temeh lah sebagai pelengkap saja karena hanya melakukan gerakan sudah, tidak butuh akademik yang bagus di situ. Sedangkan menurut saya seharusnya pembelajaran PJOK itu justru membutuhkan akademik yang bagus. Selain fisik yang bagus, mental yang bagus, serta kecerdasan juga. Karena tidak mungkin nantinya ketika kita bermain di cabang olahraga, anak itu memiliki keterbatasan kecerdasan. Misalkan main voli, dia harus memikirkan persekian detik bola ini mau dicemes atau mau ditipu gitu. Kalau dia lambat berpikirnya, ya sudah, bola itu bisa jatuh ya. jatuh saja sia-sia. Jadi itu Kak, terkadang namun susah kita menjelaskan secara ini ya. Yang jelas tadi itu kalau menurut saya PJOK itu ada 4 hal lah yang ada di dalam tubuh PJOK, yaitu untuk mengembangkan kebugaran jasmani anak, keterampilan gerak anak, membentuk karakter, serta pengetahuan tentang kesehatan anak. Jadi itu mungkin Kak yang bisa saya tambahkan selain dari setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Handoyo, luar biasa. Memang terkadang ya bagi guru-guru yang tidak hobi ke lapangan, bagi guru-guru yang tidak paham dengan karakteristik anak, bahwasanya anak butuh gerak, mereka hanya membutuhkan anak-anak yang pintar matematika, pandai menghitung. Nah, itu baru anak pintar namanya. Tapi kalau anak-anak cerdas yang kira-kira hobi manjat pagar, kemudian kalau ada tempat permainan perosotan itu dia main itu naik segala macam, itu dianggap anak ya mungkin ada yang ngecap anak nakal. Nah, inilah kakak semua yang harus kita robah paradigma kita, kasih tahu dengan guru-guru yang lain bahwasanya anak-anak yang aktif itulah anak-anak cerdas. Betul kata Kak Handoyo tadi, kalau anak itu tidak cerdas, bagaimana dia bisa manjat pagar sampai ke atas? Dia mikirnya lambat. Makanya kalau anak-anak cerdas itu pas dia bermain voli, bermain bola kaki, main futsal, bergerak, berlari, dia butuh strategi. Ya, strategi itu tidak bisa dicapai dengan dengan hanya sekedar bagus fisik, tetapi tentu dengan kecerdasan otaknya berpikir bola ini untuk mematikan di area lawan, dicemis dikecoh, ini kan di lambung seperti itu Kakak semua. Ya luar biasa Kakak semua. Inilah tujuan PJOK di sekolah ya. Artinya tujuan pelajaran PJOK yang kompleks, yang keseluruhan, inilah yang kita tanamkan di diri anak-anak kita masing-masing dan kita sampaikan dengan guru-guru yang lain yang mungkin mengecap anak-anak yang hobi main futsal siang hari itu anak berandal, anak nakal. Jangan, kita sampaikan dengan baiknya. Bahwasanya anak-anak yang hobi bermain futsal pada siang hari itu mereka paham ya inilah kebutuhan mereka. Kalau tidak seperti itu dia akan makin banting kursi. Kalau tidak disalurkan dengan permainan olahraga, anak-anak yang
memiliki kelebihan kekuatan itu kakak semua, kalau tidak diterapkan atau disalurkan melalui olahraga, dia akan berantem, dia akan duel, dia akan banting kursi dan segala macamnya. Makanya anak-anak yang nakal, anak yang berandal, yang kelebihan kekuatan, kelebihan tenaga, kita salurkan. Ya, kita beri mereka untuk sarana untuk mereka bermain, untuk mengeluarkan tenaga mereka dengan secara positif. Jadi itu kakak semua. Baik kakak semua, luar biasa sekali ya. Inilah tujuan PKG ini untuk kembali merefreshing ya, merefresh ya ingatan-ingatan kita bahwasanya oh ini loh tujuan pelajaran PJOK yang ada di sekolah. Nah, ini kakak semua ya, menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2024, ini ada 4. Yang pertama, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi ya, baik keterampilan, konsep, strategi gerak yang menjadikan disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Artinya kakak semua, seperti kita sampaikan di awal tadi, kita berikan kepada mereka dukungan. Mereka ada yang hobi seperti kita sampaikan kemarin ya, berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Ternyata anak ini memang kodratnya berbeda-beda, kita beri dukungan. Kita bantu mereka untuk memiliki gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Mereka yang mana hobinya, kita beri dukungan seperti itu. Jangan sampai nampak anak yang berbeda, kita mulai memberikan CME dan segala macam bentuknya. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran dan menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim dan inklusivitas. Nah, ini kakak semua ya, seperti kakak sampaikan tadi semuanya, bahwasanya dengan pembelajaran PJOK anak-anak itu terlatih ya keterampilan sosialnya, artinya keterampilan mereka bergaul, keterampilan mereka berinteraksi dan emosional. Ya, dengan seringnya mereka melakukan kompetensi, mereka mulai memahami bahwasanya pertandingan itu pasti ada kalah dan pasti ada yang menang. Siap menang, siap kalah kakak semua. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif dan untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, ini kakak semua, bagaimana kita berikan kepada anak kita pengertian yang dari TK, kita berikan pengertian bahwasanya pembelajaran PJOK itu harus dilanjutkan di SD. Yang di SD seperti itu juga, bahwasanya pelajaran PJOK atau juga aktivitas PC itu harus tetap dilanjutkan mungkin di SMP-nya. Kemudian setelah itu SMP, begitu juga ke SMA yang tingkat atas, memberikan pengertian bahwasanya pelajaran PJOK atau kebutuhan gerak itu tetap harus dilanjutkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian semua, mari kita berdiskusi ya, sesuai dengan pertanyaannya pada slide berikutnya. Ada pertanyaan kakak-kakak semua, setelah ada slide setelah ini yang kita diskusikan bersama ya. Semakin banyak kita berdiskusi, tentu ingatan atau juga semangat itu terrepres ya, kembali semangat kita. Nah, ini kakak semua, terlepas dari kurikulum apapun. Nah, ini kakak semua, seperti kita sampaikan tadi ya, bahwasanya kurikulum itu hanya berubah nama saja. Dan hari ini, malam ini, apapun bentuk kurikulumnya ya, apakah selama ini kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan itu sebagai acuan? Nah, kira-kira malam hari ini kakak semua, ini pertanyaan pertama yang kita bahas bersama. Kira-kira setelah kita tahu tujuannya seperti kita sampaikan di awal tadi, apakah kita selama ini sudah menjadikan tujuan itu menjadi acuan kita? Ya, seperti kita sampaikan tadi bahwasanya kompleks, kemudian keseluruhan, kemudian emosional, kemudian pemikiran. Nah, apakah yang tujuan-tujuan tadi ya, setelah kita tahu tujuan-tujuan tersebut, apakah sudah menjadi acuan kita di keseharian dalam menjalankan aktivitas sebagai guru PJOK? Nah, kira-kira semua yang ingin kira-kira memberikan tanggapan pertama, boleh kira-kira. Kalau ada yang ingin, sebelum kita kita panggil satu persatu, kira-kira seperti itu. Kira-kira ada nggak yang memberikan pemahaman terlebih dahulu, ya, memberikan pembuka ini.
Boleh kira-kira boleh angkat tangan siapa kira-kira kakak semua? Ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK tadi, dan apakah sudah menjadi acuan? Ya, apakah baru setengah, apa belum, apa sudah menjadi acuannya, atau bagaimana kakak semua? Ya, boleh kira-kira ada yang mau yang pertama? Ya, kalau tidak ada tentu kita coba serahkan dengan yang senior lah kira-kira seperti itu. Ya boleh Kak Musmir. Kira-kira Kak Musmir sudah masih ada? Ya Kak, saya nambah sedikit aja. Boleh Kak Musmir. Ya, tentunya kita udah PJOK ini adalah merupakan acuan. Kalau Ya. tidak sebagai acuan, tentunya kan ngambang, kan kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kan ngambang jadinya. Jadi acuannya tetap dari memahami daripada kurikulum mereka tersebut. Itu aja dulu, Kak. Baik, terima kasih Kak semua. Tentu ya betul kata Kak Musmir. Ya, nggak mungkin kita tidak menjadi acuan. Artinya tujuan pelajaran PJOK yang kita sampaikan tadi itu harus kita pegang teguh dan menjadi suatu tujuan kita. Boleh yang ini satu lagi Kak Siono, ya. Kak Siono boleh Kak, belum memberikan komentar pada sesi kali ini. Boleh Kak Siono? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar menurut Kak Musamir itu sudah jadi ajuan. Contohnya kan tadi kita membuat anak bergerak untuk membantu mengembangkan agar anak mengembangkan sehat pada usia dini. Karena kita menyuruh anak itu agar bergerak. Karena kenapa? Karena kalau tidak mau bergerak nantinya akan membuat anak itu malas melakukan sesuatu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Luar biasa Kak Siono. Ya, artinya tujuan pembelajaran PJOK sudah menjadi acuan sehingga anak-anak ya wajib bergerak seperti itu. Kapan kita memberikan materi tentang apa namanya yang ada aktivitas geraknya seperti itu. Boleh satu lagi Kak Manzalmi, boleh Kak Manzalmi? Terima kasih. Kalau acuannya untuk pelajaran PJOK itu udah pasti, yaitu untuk mencapai anak sehat jasmani dan rohaninya. Yaitu acuan utamanya untuk pelajaran PJOK. Dan juga untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa lah istilahnya, masyarakat Indonesia, itu yang jelasnya itu. Yaitu menuju manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Mungkin segitu dulu untuk tambahnya Kak Trisno. Baik, terima kasih kakak semua. Ya betul sekali. Kita bahwasanya dalam pembelajaran PJOK yang kita bina itu bukan hanya jasmani saja, tentu rohani juga. Ya bagaimana rohani mereka ya bersikap sopan, santun, menerima keadaan, menerima perbedaan, ya berinteraksi dengan baik dengan kawan-kawan. Mereka sehat dari sisi jasmani, bergerak aktif. Mereka pun memiliki jiwa-jiwa sportivitas seperti itu. Kalah mereka terima dengan lapang dada, mengakui kemenangan lawan. Kapan mereka menang tidak mencemooh, tidak meremehkan lawan-lawannya. Seperti itu kakak semua, luar biasa. Tetap menjadi acuan kita dalam pelajaran PJOK. Dan ini yang kedua kakak semua, ya harus kita sama-sama bahas pada malam hari ini. Mungkin kita tidak dalam apa namanya materi pada malam hari ini kakak semua, kita tidak ada tugas nampaknya. Kita hanya memberikan sharing, artinya sharing memberikan satu dengan yang lainnya pengalaman-pengalaman yang ada tentang pengembangan kurikulum yang ada ini. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Yang tujuan tadi kakak semua, yang pertama tadi ada 4 tadi kan? Nah ini coba kita sedikit kembali ke belakang. Nah ini kakak semua, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi. Kemudian membantu, memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup. Ya artinya memilih cabang atau juga yang mereka sukai atau mereka punya bakat di sana. Kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional. Ya artinya mereka bisa bergaul dengan baik, emosional mereka tertata dengan
rapi. Kemudian menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Kira-kira 4 ini kakak semua. Nah ini 4 yang kira-kira di tujuan kurikulum merdeka. Apakah tujuan ini bisa dicapai dengan pembelajaran PJOK ini kakak semua? Boleh Kak Wiji, ya, sedikit Kak Wiji, kira-kira dengan kurikulum merdeka ini, saya rasa Kak Wiji bergelut setiap hari dengan guru penggerak ini. Kira-kira 4 tujuan utama dari kurikulum merdeka tetap PJOK kira-kira Kak Wiji. Tercapai nggak kira-kira Kak Wiji? Dan bagaimana kira-kira untuk mencapai itu Kak Wiji? Sebenarnya nggak ahli juga sih Kak, masih sama-sama belajar. Iya Kak, betul. Yang saya pahami ya, yang saya pahami untuk kurikulum merdeka itu kan tahapannya ada 4 tadi. Yang pertama tadi kita menentukan capaiannya ya. Capaian apa yang ada dalam kurikulum itu kita ambil, kemudian kita buat alurnya, alur tujuan pembelajarannya apa, kemudian baru kita buat tujuan pembelajarannya. Baru kita langsung dari tujuan pembelajaran itu kita buat pengembangan diri. Pengembangan dari tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran seperti itu. Agak pusing ya Kak. Kira-kira Kak, tercapai nggak nih tujuan 4 ini Kak? Dari tujuan 4 tujuan dari kurikulum merdeka ini, dengan kita sehari-hari mengajar di sekolah, kira-kira tercapai nggak Kak? Kira-kira sebenarnya masalah tercapai atau tidaknya itu kan yang dinilai itu sebenarnya prosesnya ya Kak ya, bukan hasilnya. Jadi tergantung metode dengan gaya belajar seperti apa yang kita buat gitu kan, agar capaian pembelajaran itu tersalurkan gitu terhadap peserta didik. Kalau masalah tercapai atau tidaknya, yang di sini adalah yang dinilai proses sebenarnya, bukan hasil dari seluruh capaian yang kita ambil. Seperti itu Kak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya baik, terima kasih Kak Wiji. Ya betul sekali. Karena kenapa? Banyak terkadang ya orang-orang atau guru-guru yang lain itu rekan jawab kita, seperti kita sampaikan di awal perubahan paradigma guru PJOK, kalau anak itu tidak ambil piala, tidak mengangkat piala, itu berarti guru PJOK-nya gagal. Seperti itulah kira-kira kata Kak Wiji tadi. Artinya kita tidak melihat hasilnya. Mau anak itu menang di kejuaraan kan bonus. Artinya dalam prosesnya mereka bergerak aktif, mereka senang, mereka happy, berarti tercapai dari tujuan-tujuan yang kita inginkan. Seperti itu Kak Wiji kan dengan kakak yang lain. Ini harus kita robah paradigma kita bersama, bahwasanya proses yang harus kita unggulkan terlebih dahulu. Ya, kita masuk dengan mungkin tepat waktu, kita berikan metode-metode pelajaran sehingga mereka anak itu senang, anak itu kangen dan merindui kegiatan yang kita berikan seperti itu. Jangan sampai ketika pelajaran PJOK sampai mereka merasa ini nanti ada hukuman fisik ini. Mereka merasa terjajah, mereka merasa terpenjara, mereka merasa terbebani dengan kegiatan-kegiatan fisik yang kita berikan. Nah ini ya Kak, semua proses inilah yang harus kita ubah bersama. Bagaimana kita memberikan metode-metode yang baik, mungkin yang seperti Kak Manzalmi sering bilang, metode-metode permainan kecil, metode-metode permainan-permainan yang sehingga anak-anak itu tanpa sadar mereka itu sudah bergerak, sudah berkeringat, ya tanpa sadar, ya. Dan makanya kita sama-sama belajar pada malam hari ini dan seterusnya nanti di tatap muka juga kita belajar banyak bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak itu tanpa terasa mereka sudah berkeringat, sudah berjalan waktunya, udah hampir habis ganti jam. Ketika kita bilang anak-anak kita absen dulu, pelajaran sudah selesai. Waduh Bu, udah cepat sekali. Nah itu kapan dapat kata-kata seperti itu tanggapan dari anak kita, berarti disitulah letak proses kita itu berjalan dengan baik kakak semua. Kemudian ini lagi kakak semua, memahami tujuan umum itu penting sebagai acuan kita. Seperti tadi, baik itu tujuan dari kurikulum merdeka, tujuan dari KTSP, tujuan dari kurikulum 13, atau tujuan-tujuan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara seperti itu, yang seperti kita sampaikan yang 5 tadi, ya. Yang 5 tadi ada pendidikan kesehatannya,
kemudian ada pengembangan keterampilan motoriknya, ada aktivitas fisik dan olahraga, pembinaan karakter dan kerjasama, serta pendidikan lingkungan, ya. Artinya itu penting sebagai acuan kita untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran seperti itu kakak semua. Bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau juga boleh Kak Musmir? Kak Pasir, seperti saya sampaikan, saya mohon izin karena ada yang datang gitu, saya mohon maaf. Oke, siap Kak. Biarkan aja Kak ininya kamera berlangsung Kak sampai nanti kita matikan Kak. Oke. Assalamualaikum. Salam. Lanjut Kak. Oke. Kita lanjut Kakak semua. Ya. Nah, ini bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi dan aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Artinya kakak semua, ya betul kata Kak Wiji tadi, ya kita harus tahu dulu apa tujuannya. Setelah tahu tujuan, barulah kita menyusun apa yang ingin dikerjakan. Ya kan? Contoh, misalnya hari ini kita bermain poli. Kita ingin anak-anak ini tahu bagaimana servis atas, ya, bagaimana anak ini servis bawah seperti itu. Nah, setelah tahu apa tujuan dari materi poli kita, barulah kita bikin apa yang anak-anak itu lakukan sehingga tujuan dari servis atas dan servis bawah tadi terlaksana. Ya, mungkin kalau di tingkat yang lebih rendah lagi seperti lempar tangkap seperti itu di SD, ya. Kita ingin anak-anak ini dapat melempar tangkap dengan jarak 10 meter seperti itu. Nah, bagaimana tujuan dari menangkap lempar tangkap 10 meter tadi itu terjadi? Barulah kita susun langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh siswa-siswa kita. Seperti itu kakak semua. Kemudian proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Ini kakak semua. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ya, kita ingin apa anak-anak itu? Apakah ingin mampu berlari, misalkan maraton 10 menit misalkan. Atau yang ini lempar tangkap dengan jarak 10 meter. Kalau bermain poli misalkan bisa servis ya dengan servis bawah seperti itu. Dan lain-lain berbagai macam bentuk pelajaran tentu dengan dengan capaian yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua baru menentukan metode penilaian. Ya, mungkin dengan net setinggi apa kalau untuk menentukan penilaian untuk servis seperti itu. Apakah dengan naruh netnya dengan tinggi yang sebenarnya, ya, apakah kita turunkan sesuai dengan kemampuan peserta didik kita masing-masing. Baru yang ketiga ini kakak semua merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Baru di sini kakak semua kita mengatur apa yang akan dilakukan oleh siswa-siswa yang akan kita berikan di tengah lapangan. Apakah dengan berpasangan terlebih dahulu, apakah dengan jaraknya semakin dari dekat, kemudian mulai menjauh sampai dengan jarak yang sebenarnya seperti itu kakak semua. Ini merupakan proses backward design seperti itu. Artinya capaian terlebih dahulu, ya. Kalau biasanya kita berpikir pelaksanaan terlebih dahulu, ya hari ini kita mulai berpikir bagaimana menyusun pembelajaran atau juga menyusun proses pembelajaran itu mulai dari kita ingin anak-anak kita itu inginnya apa, ya. Apakah mampu berlari dengan 10 menit, apakah mampu lempar tangkap dengan 10 meter, apakah mampu servis tadi, apakah mampu dengan lompat tinggi, mungkin mampu dengan ketinggian berapa meter seperti itu kakak semua. Nah, ini pesan kunci dari backward design, ya, ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian. Artinya kakak semua, yang kita lakukan selama ini sudah betul, yang kita lakukan selama ini sudah benar. Cuman ini bentuk-bentuknya untuk
membantu kita, ya, membantu kita biar lebih memudahkan seperti itu kakak semua. Ya, hari ini contoh misalkan hari Senin kita pembelajarannya tentang lompat jauh. Nah, kita ingin anak itu dapat yang berapa meter seperti itu, tujuan dulu. Ya, kita ingin anak-anak kita ini mampu melakukan lompat jauh itu sebanyak 2 meter. Nah, untuk mendapatkan 2 meter baru kita susun. Ya, apakah mereka latihannya seperti apa, seperti itu, sehingga tujuan kita yang ingin anak-anak mencapai 2 meter tadi tercapai. Nah, seperti itu kakak-kakak semua. Aktivitas kedua kan, penyusunan program PJOK. Nah, setelah kita tahu tujuan, setelah kita paham dengan kurikulum yang baik dari segi kurikulum Merdeka maupun dari sesi Ki Hajar Dewantara tadi, baru kita aktivitas kedua ini menyusun program PJOK. Nah, ini kakak semua, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk mengevaluasi keterampilan. Ya, tidak. Kemudian, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ya, tidak juga. Kemudian ini, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, inilah kakak-kakak semua, ya, yang harus kita muatkan dalam RPP, muatkan dalam aktivitas kita keseharian dalam melakukan aktivitas olahraga, harus ada ini, ya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Nah, seperti tadi, kalau kita membutuhkan anak bisa melakukan servis, ya, berarti apa pelajaran yang harus anak-anak ketahui? Mungkin cara servisnya, sikap servisnya, kemudian melakukan sentuhan antara tangan dan bola, seperti itu kakak semua. Lempar tangkap seperti itu juga. Ya, kalau kita ingin anak-anak itu lempar tangkap dengan jarak 10 meter, seperti itu. Nah, kita harus tahu pelajaran apa yang harus anak didik kita dapatkan. Mungkin lambung bolanya jarak berapa tinggi, seperti itu. Ya, kekuatan yang diberikan kepada bola sehingga sampai dengan kawan sebelahnya itu dapat juga. Ya, sehingga sebelum sampai ke dengan kawan, ya, bola itu tidak terjatuh karena kekuatannya sudah kita atur, seperti itu kakak semua. Dan begitu juga dengan sikap yang kita berikan kepada anak peserta didik kita, pengetahuan dan sikapnya seperti tadi, toleransi, kejujuran, kerjasama, seperti itu. Kemudian kakak semua, ya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ya, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu, ya, atau kakak semua, menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Artinya kakak semua, ya, RPP kita memang tidak harus sama dengan RPP misalnya SD 1, tidak harus sama dengan RPP SD 2 kakak semua. Ya, karena kenapa? Karena satuan pendidikan itu, antar satuan pendidikan memang harus berbeda-beda sesuai dengan kemampuan di sekolah kita masing-masing. Mungkin di tempat Kak Manzalmi, gerakan yang dikembangkan itu sudah kompleks seperti itu. Nah, di tempat Kak Wiji atau Kak Kurnia atau kakak yang lain mungkin masih standar seperti itu. Nah, kira-kira menurut Kak Manzalmi, ya, dengan pernyataan seperti ini, betulkah enggak Kak, kira-kira Kak, ya, bahwasanya kurikulum itu tidak harus sama dengan kurikulum satuan pendidikan Kak Manzalmi dengan sekolah yang lain, seperti itu Kak? Gimana kira-kira Kak Manzalmi memandang ini, bahwasanya kurikulum itu tidak harus sama RPP-nya, ya, tidak harus sama-sama meloncat, tidak harus sama-sama melompat, sesuai dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Bagaimana kira-kira Kak Manzalmi? Ya, terima kasih. Sebenarnya kata Kak Trisno itu tidak sama dengan SD 1 dan SD 2, tapi kenyataannya kalau kami di sini hampir boleh dikatakan sama, yaitu merujuk kepada kegiatan mid semester, kegiatan semester itu soalnya hampir sama satu kecamatan itu Kak Tris.
Oke. Jadi kalau untuk merubah harus selain SD 1, SD 2 rasanya agak pincang rasanya Kak Tris. Kalau menurut pribadi saya, Oke. kenyataannya di lapangan itu hampir bentuk RPP atau tujuan pembelajaran itu di tingkat SD, kecuali kita di lain kecamatan, misalnya kecamatan Malimeniman atau Pendosugu, mungkin beda. Tapi kalau kami di kota nampaknya tujuan kurikulum itu nampaknya sama Kak Tris. Ya, betul. Kalau kita satu tempat Kak Manzalmi, ini kan yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Misal Kak Manzalmi di kota dengan kultur gerak yang ada di Malindeman seperti itu. Nah, itu yang ditanyakan di sini Kak Manzalmi. Ya mungkin kalau satu dekatan sama-sama di kota mungkin sama dia karena lingkungannya sama, punya fasilitas yang sama sehingga pembelajaran kurikulumnya bisa disamakan bentuk geraknya. Ya, kalau tujuan tetap kita sama-sama Kak, sama-sama seperti tadi, cuman bentuk gerak yang ada di tempat tinggal masing-masing itu dibikin berbeda dengan sesuai dengan kemampuan anak seperti itu Kak Manzalmi. Boleh Kak Handoyo? Mungkin lanjut Kak Manzalmi dulu. Boleh Kak Manzalmi? Ya, kalau berbicara tujuan gerak tadi mungkin boleh dikatakan hampir sama gitu Kak Trisno. Oke. Cuman untuk kurikulumnya tadi mungkin setiap kecamatan itu hampir sama, kecuali kata saya tadi di kecamatan lain. Nah, silakan yang kalau untuk kultur geraknya sama. Gitu. Baik. Silakan boleh Kak ini Kak Handoyo tadi. Yang angkat tangan Kak Handoyo, boleh Kak Handoyo? Oke, baik. Sebenarnya seru. Saya sangat semangat menyimak Kak. Tapi kadang sinyalnya ini saya matiin kameranya, tapi tetap aja stay nongkrong. Oke, siap Kak. Jadi mungkin kalau menambahi dari tadi yang disampaikan Kak Fasil atau kakak-kakak yang lain, memang kalau kurikulum merdeka yang saya pahami memang kan kita bebas merancang sendiri ya di sekolah dibanding tidak melulu kayak kurikulum sebelumnya mungkin saklek gitu. Ada aturan seperti ini harus kita ikuti. Kalau yang saya pahami kurikulum merdeka memang kan lebih fleksibel. Bagaimana melihat kondisi di sekolah masing-masing gitu. Jadi seperti saya di sini sangat tertarik dan iya banget nih ini kondisi kondisi di sekolah saya gitu. Kalau kultur gerak di mana peserta tinggal, karena terus terang walaupun saya satu kecamatan di Malindeman, saya sering diskusi dengan kawan saya yang di Talangarah. Kebetulan mungkin SMP-nya kan sudah memiliki lapangan yang semen, udah fasilitasnya mungkin lebih baik lah gitu dibandingkan dengan saya. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang memang saya tidak ajarkan gitu. Dalam artian tidak saya praktikkan. Misalkan bola basket. Keterbatasan sarana tidak bisa. Ya, benar. Tidak bisa kami memaksakan untuk untuk mengajarkan. Kalaupun futsal, walaupun standarnya harus mungkin di lantai, ada di parkir, tapi kita masih bisa lah di lapangan tanah gitu teknik-tekniknya. Tapi kalau basket untuk bonpas, untuk apa, nggak mantul di tanah. Dan jadi nempel dia di tanah, apalagi tanah liat kan Kak Handoyo. Benar. Jadi itu mungkin Kak, saya sangat secara tidak langsung bisa fleksibel lah untuk menggunakan kurikulum mereka nih. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Handoyo, Kak Manzalmi. Ya mungkin Kak Manzalmi ya ada yang persamaan ya, seperti kalau kondisinya sama-sama di satu kecamatan yang lingkungannya sama-sama ada fasilitas. Nah, tentu ya mungkin kata Kak Handoyo mungkin ya kurikulum merdeka fleksibel karena namanya aja kurikulum merdeka, anak-anak diberikan keleluasaan, diberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang ada ya, apa yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Mau mengajarkan cara-cara bermain basket ya mungkin hanya materi pengetahuan saja yang kita berikan. Ya tentu praktiknya ya nggak bisa karena
situasi dan kondisi kan harus mantul dia. Kalau bola futsal bisa di mana saja masih bisa. Kalau bola basket ya memang harus ada lapangan yang bisa memantulkan bola. Apalagi olahraga renang ya, yang tempat-tempatnya di pegunungan, tentu tidak bisa, hanya bisa memberikan mungkin berbentuk video YouTube, kemudian berbentuk gambar seperti itu. Nah, satu lagi kira-kira Kak Kurnia, dengan hal seperti ini Kak, kira-kira cocok atau bagaimana Kak pandangan Kak Kurnia dengan bahwasanya kurikulum operasional itu berbeda antara satu pendidikan Kak, ya antara SD 1, SD 2, SD 3, SD 4 atau kecamatan yang berbeda seperti itu. Boleh Kak Kurnia sedikit Kak? Oke, baik Kak. Ini menarik. Ya. Dalam hal ini mungkin Nia itu apa ya Kak? Mungkin lebih tepatnya bertanya Kak ya, bukan menambahkan. Nggak bertanya. Iya, karena terbuka tadi nih dari Kak Handoyo kan. Ya. Jadi seperti ini, di sekolah itu kan ada materi benar seperti tadi kan bola basket atau ya. Nah, di sini kan tadi katanya materi gitu kan. Sama, Nia pun juga menyampaikan materi. Rasanya salah tidak Kak apabila hal itu tidak dipraktekkan, cuma diteorikan saja. Mungkin seperti itu. Nia lebih bertanya gitu Kak ya. Terima kasih. Baik, kira-kira yang menjawab ini ya apa namanya? Kira-kira coba kita tanyakan dulu dengan Kak Yohandre, boleh Kak? Ya, izin Kak. Boleh Kak, ada pertanyaan dari Kak Kurnia. Ya, mungkin sama-sama nanti kita akan bahas sama-sama. Kira-kira salah enggak? Ya kan? Kira-kira kalau hanya memberikan pengetahuan saja, mungkin ukuran lapangannya kita berikan, aturan-aturan permainan, cuma tidak kita praktekkan seperti itu. Kira-kira salah enggak Kak Yohandre? Oke, sebelum Kak Yohandre menjawab, tambahan Kak. Oke, lanjut. Lanjut. Pelajaran PJOK itu sendiri, kalau hanya dari mewakili dari teori-teori saja, mungkin demikian ya Kak Yohandre. Gimana tadi Kak Kurnia? Gimana tadi tambahannya? Tambahannya, apakah tetap tercapai pembelajaran PJOK-nya tanpa diiringi dengan praktek, yang mana tadi prakteknya sarana dan prasarananya tidak memadai seperti bola Oke. basket tadi kan, seperti renang juga tidak ada kolamnya. Apabila hanya sebatas dengan Baik, terima kasih luar biasa ya. Ini harus kita bahas sama-sama, harus kita pecahkan. Ya nanti terakhir nanti ada Kak Wiji yang guru kemarin sudah mulai gimana caranya di guru penggerak itu. Boleh Kak Yohandre ditanggapi sedikit Kak Yohandre? Oke, baik izin Kak Fasil, Kakak Oke, semuanya. siap. Mungkin sedikit menjawab mungkin ya. Mungkin nanti Ya. bisa ditambahkan sama kakak yang lain mengenai apakah tercapai tujuan pembelajaran tanpa praktek gitu ya Kak, mungkin ya Kak. Iya. Nah, jadi menurut saya atau salah atau tidak dua tadi. Salah Ya. atau tidak, kemudian tercapai atau tidak ya. menurut saya tuh tidak ada yang salah ya Kak. Bagi saya itu betul kata Kak Handoyo tadi, kita tidak bisa memaksakan kondisi, misalnya tadi yang dikasih contoh kan mengenai basket. Tapi kita bisa mencari solusi gitu Kak. Anak-anak itu bisa mengenal bagaimana itu bola basket. Setidaknya bola voli itu kita bisa juga buat sebagai bola basket gitu Kak. Nah, misalnya bounce pass-nya gimana gitu kan, overhead-nya juga gimana gitu. Jadi kita tidak terpaku materi saja gitu. Kalau menurut saya kalau materi saja tidak ada prakteknya itu juga keliru gitu Kak. Tapi kita bisa mencari alternatif lain gitu mengenalkan materi apa yang kita akan kita pelajari gitu Kak. Mungkin itu Kak Fasil. Oke, baik, luar biasa Kak Yohandre. Ini boleh Kak Kak Siono boleh kira-kira gimana Kak Siono menanggapi ya pertanyaan yang saya rasa muncul tiba-tiba ketika Kak Handoyo memberikan suatu segmen tadi, agak termuncullah pertanyaan yang kira-kira kita bahas bersama dan pasti kita melakukan ini. Dijamin kita sebagai guru PJOK pernah melakukan ini, hanya memberikan materi saja. Padahal prakteknya ada, cuman kita karena keterbatasan, karena tidak ada tempat, sehingga kita hanya melakukan materi saja. Boleh Kak Siono? Gimana Kak kira-kira? Baik ya Kak, mau menanggapi semuanya. Ini pengalaman dari saya sendiri.
Kalau untuk bola basket emang tidak ada, tapi benar kata Kak Yuandre tadi kita bisa menggunakan bola voli. Contohnya pada pengalaman saya pribadi, saya melakukan praktek basket itu menggunakan bola voli, melakukan bound pass, overhead pass, ataupun sedikit melakukan permainan. Walaupun tidak ada lapangan basket, ringnya itu bisa menggunakan tong sampah untuk memasukkan dengan ditaruh di atas meja. Di atas Seperti kepala itu. nggak dipegang? Ya, dipegang sama kawannya. Jadi nanti gantian. Jadi setidaknya kita ada melakukan prakteknya, walaupun sedikit, agar anak-anak itu tahu bagaimana caranya bermainnya. Baik, terima kasih Kak Trisno. Baik, luar biasa. Apa namanya? Satu lagi, mungkin Kak Aziz ada nggak? Kemana Kak Aziz tadi? Masuk dia tadi di awal mana? Oke Kak Aziz, boleh Kak Aziz? Ada Kak Aziz? Oke, kalau Kak Aziz belum nyambung, Kak Heru, udah tersambung Kak Heru. Alhamdulillah masuk ke Herunya. Jadi saya khawatir Kak Heru malam ini nggak sempat masuk Alpa gitu kan. Kak Heru, standby di depan laptopnya atau depan HP-nya Kak Heru boleh? Izin Kono, ini lagi berada di SMA Kono, maaf Kono lagi ada kegiatan Kono. Apa tuh? Ya, paham. Masya Allah. Oke, Kak Heru nggak nyampaikan. Coba kalau ada apa-apa sampaikan di fitur chat. Artinya Oke Kono. Kak Heru hanya menyimak saja seperti Iya menyimak Kono. Ya, seperti Kak Musmir izin dia sehingga kita berjalan terus, dia hanya menyimak saja. Oke, Kak Heru lanjutkan Kak Heru. Siap Kono, Lanjutkan. siap Kono. Oke, siap. Makasih Kono. Ya, siap Kak Heru, nggak apa-apa. Terakhir ini Kak Manzalmi lah. Gimana kira-kira Kak Manzalmi? Selama jadi guru PJOK udah puluhan tahun ini Kak Manzalmi. Dengan tanggapan yang diberikan atau pertanyaan. Kak Musmir ini angkat tangan. Ini apa terpencet apa memang ingin menyampaikan sesuatu? Kak Musmir. Oh tidak, berarti hanya terpencet. Boleh Kak Manzalmi? Dari tadi itu Kak. Apa? Sepertinya dari tadi belum lupa tidak di. Oh ya itulah, dokter nanti nggak ditanggapi nanti meraju. Boleh Kak Manzalmi, terakhir Kak Manzalmi, kira-kira gimana Kak Manzalmi? Salah atau tidak kalau kita berikan materi saja tanpa praktek? Apakah tercapai nanti pelajaran PJOK yang tidak ada prakteknya? Boleh Kak Manzalmi sedikit Kak terakhir sebelum nanti kita kumpulkan ini jawabannya. Halo Kak Manzalmi ada? Ya, Nah, coba Kak Manzalmi, boleh Kak? kalau menurut saya, yang setelah selama ini saya lihat dan saya amati, kalau belajar teori tanpa praktek, ya mungkin sedikit-sedikitnya ada juga ada tercapainya, Ya. cuman tidak sempurna tercapainya. Kalau diadakan teori dengan praktek, pasti hasilnya itu akan sempurna. Kalau teori saja tanpa praktek, ya itu kata saya tadi, tidak sempurna hasilnya. Supaya dia sempurna, sekarang kita kan bisa katakanlah mengejar bola basket. Kita tidak ada lapangan. Ya boleh aja kita gunakan TV misalnya atau YouTube untuk memperlihatkan kepada anak seperti apa gerakan bola basket. Ya itu melalui teori juga. Cuma jangan teori dikasih tugas saja. Tugas gerak juga diberikan. Terutama untuk memodifikasi permainan basket. Kalau permainan basket yang sebenarnya itu kita mantulkan bola. Bisa juga kita bolanya di atas. Tapi membawa bolanya tidak lebih dari 3 langkah. Seperti main sepak bola lah. Tapi itu dalam bentuk yang main bola basket itu yang dominan kan tangan. Ya. Jadi bisa kita mainkan bola, memodifikasi permainan itu seperti permainan bola kaki lah. Tadi lempar tangkap, tapi membawa bolanya tidak boleh lebih dari 3 langkah. Itu mungkin modifikasinya. Nah, mungkin begitu saja dulu Kak Trisno dan lain-lainnya. Itu pemahaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak semua, luar biasa.
ya. Ya, ini membuka apa namanya kembali pemahaman kita yang selama ini sudah ada juga. Kita refleksi kembali. Artinya kakak semua, kalau memang kondisi ya tidak ada yang salah dengan hanya materi saja, tanpa praktek dengan kondisi yang tidak memungkinkan, apalagi zaman sekarang kurikulum merdeka, namun ya kembali ke kreativitas kita masing-masing, boleh diadakan permainan mungkin tanpa memantulkan bola. Ya seperti Kak Manzalmi bilang tadi, ya hanya dengan membawa saja, lari-lari diopor seperti itu, lempar tangkap. Kemudian, kalaupun itu tidak memungkinkan karena kondisi lapangan tidak ada, ya mungkin dengan video YouTube kita berikan pengarang kepada anak, silakan buka YouTube segala macam di rumah, ya lihat permainan-permainan basket kalau materinya seperti ini, apa namanya, sehingga anak memiliki pengalaman gerak dengan melihat seperti itu, dengan menonton, dengan melihat, dengan menyaksikan permainan, mereka punya pengalaman gerak seperti itu. Ya, sehingga nanti mungkin mereka udah keluar dari tempat yang tidak ada permainan basketnya, mereka minimal teringat, ini bentuk permainan basket itu. Nah, artinya kakak semua, ya tidak ada yang salah dengan materi saja tanpa praktek, namun ya kita dituntut untuk lebih kreatif lagi. Ya mungkin diadakan permainan seperti tadi kata Kak Sihono, mungkin ringnya dengan cara diangkat tong sampah, dengan bola voli silakan dilempar ke arah tong sampah seperti itu. Jadi ada simulasi lah seperti itu. Ya, simulasi permainan basket walaupun tidak sebenarnya, tapi gini loh apa namanya kira-kira permainan basket itu. Nah, jadi kakak semua ya, mari sama-sama kita memodifikasi, artinya apapun yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya kalau memang seperti itu tidak ada bisa diberikan materi karena fasilitas tidak ada, ya mungkin kita arahkan dengan melihat video, melihat gambar dengan yang ada di media sosial, mungkin di YouTube, di IG, di TikTok dan segala macam kakak semua. Baik kakak semua, luar biasa ini, ya artinya tidak ada salahnya dengan perbedaan, tidak ada salahnya dengan hanya memberikan materi saja karena kondisi kita yang tidak memungkinkan, namun mari sama-sama kita menjadi yang lebih kreatif lagi, menjadi lebih efektif lagi dengan memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada seperti itu kakak semua. Baik, kita lanjutkan. Ini kakak semua, mari berbagi cerita pada Bapak kakak semua menyusun kurikulum PJOK. Nah, satu, kira-kira bagaimana kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, kakak semua, saya rasa kita merancang apa namanya RPP itu seperti kata Kak Manzalmi tadi, ya tentu sudah turun-temurun seperti itu kakak semua. Nah, namun mungkin ada cerita-cerita menarik yang mungkin kita bisa kembangkan sendiri di poin-poin di RPP itu yang tidak ada di yang dibagikan baik dari satuan pendidikan satuan pendidikan kita, maupun yang dibagikan yang di media sosial, di email, ya. Mungkin kita bisa nambahkan, mungkin ada poin-poin yang tidak ada di sana yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing, kita tambahkan seperti itu kakak semua. Artinya tidak ada yang RPP itu seperti kitab suci, tidak. Ya, kalau kitab suci ya tidak ada perubahan sedikit pun, tidak ada pengurangan. Tetapi kalau RPP artinya bisa kita tambahkan, ya mungkin bisa kita kurangi sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang jelas tidak merubah tujuan, tidak merubah capaian, tidak merubah apa namanya bentuk dari keseluruhannya. Kita mungkin hanya nambah poin-poin yang kira-kira yang ada di lingkungan kita masing-masing kakak semua. Kemudian, nah, apa saja selama ini kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, ya. Ini kakak semua, ini ada berapa pertanyaan ini? Ada 3. Kemudian bagaimana kakak semua mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku. Nah kakak semua, nah ini ada 3, ya sedikit kita bercerita. Yang pertama, bagaimana kita merancang kurikulum itu? Ya, apakah hanya menerima apa yang dikirim oleh yang selama ini ada, misalkan minta dengan kawan, itu aja kita ganti nama, ganti judul dan print. Nah, kemudian seperti itu, dan apakah apa yang kira-kira kakak semua anggap yang penting dipelajari murid di kelas PJOK itu? Apa kira-kira? Apakah seperti tadi, ya apakah kognitifnya, apakah
psikomotornya, apakah sikapnya, seperti itu kakak semua. Kemudian nah ini, bagaimana kita mengintegrasikan, artinya menyelaraskan ya proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang, yang kira-kira yang ini nomor 1 ini kita integrasikan dengan yang sekarang ini. Ya, boleh Kak ini Kak Wiji, ya, boleh Kak Wiji sedikit Kak Wiji, bagaimana kira-kira Kak dengan ini bercerita saja dengan pengalaman kita masing-masing tentang RPP yang kita bikin atau juga kurikulum yang kita bikin tuh Kak Wiji. Ya Kak, Boleh Kak Wiji sedikit Kak. kalau saya itu sebenarnya masih bingung kan, modul ajar yang saya susun itu kan bentuknya dia itu lebih ke mengangkat 6 aspek perkembangan kalau di TK kan. Nah, Iya. jadi dari fisik motoriknya, kognitif, nilai agama moral, sosial, kemudian seni, itu setiap hari itu memang anak-anak dikasih materi itu memang 6 aspek itu gitu. Jadi kalau kakak nanya bagaimana merancang program PJOK, ya itu tadi kalau yang terkhusus gitu ya, maksudnya harus RPP PJOK itu saya belum begitu paham. Tetapi kalau dibilang modul ajar saya ada kegiatan PJOK-nya, itu pasti ada gitu. Walaupun hanya sekedar tepuk, kemudian senam, kemudian nanti mungkin ada melompat 1 kaki seperti itu. Iya betul. Tuh, ya terima kasih Kak. Baik Kak Wiji, luar biasa, artinya Kak Wiji menyusun program PJOK itu ya yang jelas dari 6 aspek yang ada itu tadi ya. Kira-kira kalau Kak Handoyo, di dalam itu Kak Handoyo gimana Kak menyusun RPP atau kurikulum ini Kak? Ya, ada diberi kawan atau bagaimana, ada perubahan kira-kira ketika kita download di Google, apakah setelah itu kita ada perbaikan-perbaikan untuk mengembangkan kurikulum PJOK atau bagaimana Kak Handoyo? Oke. Makasih Kak Fasil atas waktunya. Ya. Mungkin tidak jauh berbeda mungkin dari ini, karena kebetulan juga terkadang ketika tahun ajaran baru itu kan mintalah berbagi dengan kawan-kawan yang berada di mungkin kota di luar, kayak di SMP 3 Mpongko itu. Jadi itu rujukannya itu Kak. Namun itu tadi, kalau berdiskusi dengan itu tadi teman yang memang sudah sekarang sudah guru penggerak atau dengan kepala sekolah, memang dikembalikan lagi dengan kondisi kita. Jangan memaksakan sesuatu yang kita nanti akan kerepotan sendiri gitu. Tapi maksimalkan saja apa yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita gitu. Jadi itu Kak, mungkin untuk penyusunannya, rancangannya atau desainnya mungkin ikut dengan yang yang pemerintah buat atau kawan-kawan di kota buat. Namun ada beberapa hal yang saya kondisikan dengan lingkungan saya. Jadi itu mungkin Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Handoyo dan Kak Wiji. Artinya kakak semua, ya, apapun bentuk RPP kita, ya, nanti kan kita baca, misalnya hari ini mungkin Kak Wiji tidak terkhusus ya, karena dia masih di PAUD ya, tidak terkhusus. Kalau kami ini Kak Wiji di SD, SMP, dan SMA itu terkhusus. Hari ini misalnya kan belajar bermain bola besar seperti itu. Bola besarnya polinya kita minta apa seperti itu. Nah, mungkin kakak semua kita boleh betul kata Kak Handoyo, fokuskan kira-kira kita bisanya di mana. Kalau kita bisa semuanya ya lebih baik, lebih bagus. Artinya seluruh RPP yang diberikan oleh Diknas yang sedang berkembang, baik itu di Google dan segala macam, yang itu kita ikuti. Tetapi bagi yang kira sekolah dan mungkin fasilitas, kemudian kemampuan kita sebagai guru PJOK, kan tidak mungkin. Guru PJOK kan tidak seluruhnya bisa menguasai. Ya, tidak mungkin seluruh PJOK itu harus menguasai seluruh cabang olahraga yang mungkin puluhan ini. Mulai dari bola besar ada 4, bola kecil ada
atletik segala macam. Nah, kakak semua ya kita atur dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, mungkin misalkan untuk bermain voli, ya tidak usah kita terlalu fokus ke jumping Smith. Artinya kan, dengan seperti itu kita aja mungkin, ya saya pribadi tidak mampu melakukan jumping Smith itu. Yang melakukan dengan lompatan, melakukan jumping service seperti itu. Melakukan service dengan melompat. Ya, mungkin kita tidak mampu. Artinya itu kita turunkan saja. Itu hanya sedang kita berikan saja. Yang kira-kira yang kita mampu mungkin passing dengan passing bawah. Kita mampu itu. Kita fokuskan di sana. Betul kata Kak Andoyo. Jadi kakak semua, mungkin pertemuan kita berikutnya kakak semua, kita akan menampilkan RPP. Ya, RPP artinya jangan takut, jangan gelisah, tidak ada RPP itu yang salah kakak semua. Cuman kita fokuskan kita di mana. Seperti tadi, nggak mungkin kita bikin RPP penilaian jumping service. Alangkah beratnya materi itu kan. Jangankan anak-anak, jangankan anak-anak kita saja mungkin belum mampu melakukan jumping service itu. Nah, seperti yang di TV-TV Pro Liga itu kan. Nah, artinya jangan sampai kita hanya terfokus penilaian di jumping service. Nah, jangan kita ya mungkin turun sedikit, mungkin service bawah seperti itu, atau servis atas sekali seperti itu. Nah, itulah kakak semua. Nanti pertemuan minggu depan, pertemuan tanggal berapa lagi itu saya lupa. Nanti kita sharekan di grup lagi. Itu nanti kita akan berbagi RPP. Ya, kita akan tampilkan di sini RPP-nya. Ya, kita bahas sama-sama seperti itu. Nah, ini kakak semua, betul kata Kak Wiji tadi. Ini juga ada faktor yang mengaruhi pengembangan program PJOK. Nah, ini kakak semua kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu pengaruh pengembangan, artinya tidak harus sama, ya. Jangan sampai kita minder kok beda RPP-nya ini antara kecamatan satu kecamatan yang lainnya. Karena memang tempatnya ya mungkin dalam bentuk konteks yang secara umum sama, ya. Cuman ada hal-hal yang berbeda di dalamnya. Kemudian konteks masyarakat, ya. Kemudian waktu kita, kemudian alokasi jam pelajaran, ya. Jangan sampai nanti kita berikan lari maraton 5.000 misalkan, ya kapan lagi waktu kita mau ngasih pemanas segala macamnya, karena yang 5.000 meter itu berapa waktu, ya kan seperti itu kira-kira. Kemudian cakupan tahapan, kemudian teknologi. Nah, ini yang sampai nanti di TK sudah mulai mainkan Pak, akan kumpulkan kan Pak, ya mana bisa anak-anak itu main teknologi kan. Nah, kita sesuaikan itu ya. Di SD saja anak-anak besok kita materinya atletik, ya silakan kumpulkan materinya melalui Canva, akan kacau. Nah, jadi artinya kakak semua kita sesuaikan dengan, kalau di SMA udah berlaku ini. Kalau di SMA, mungkin SMP mungkin juga sudah. Ya, kami di SMA itu sebelum kita memberikan materi praktek di lapangan, ya kita minta kepada anak itu per kelompok itu mengumpulkan Canva, Kak. Mengumpulkan Canva, membahas misalkan bola voli, ya silakan bahas di sana, ada ukuran lapangannya, aturan permainannya. Nah, itu sudah bisa kita terapkan teknologi di tingkatan mungkin SMA. Tugas mereka menggunakan teknologi seperti ini. Ya, paling-paling mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas yang sudah kita siapkan. Nah, ini aktivitas ketiga, ya, karakteristik kurikulum merdeka dan artikulasi, ya, Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum? Ya, nah ini karakteristiknya, Kak. Ini fokus pada materi esensial, ya. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, ya. Artinya seperti kita bahas minggu yang lalu, ya, bagaimana PJOK ini berpusat pada peserta didik. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, ya, bagaimana mereka berinteraksi, kembali bersosial, emosional mereka, kemudian moral peserta didik kita, ya, ini kita fokuskan. Kemudian fleksibilitas pembelajaran. Nah, ini kakak semua, ya, mungkin di guru penggerak, mungkin di satuan pendidikan, ini terus kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Artinya kakak semua, ya, kita paham betul bahwasanya pembelajaran, kemudian kurikulum, ya, dapat diserahkan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan sosial budaya setempat kita. Seperti kata Kak Andoyo yang berada di dalam, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jelas anak-anak
mereka melakukan aktivitas olahraga, melakukan gerak, mereka bersemangat, mereka happy, mereka berkeringat seperti itu. Kemudian kakak semua, ya ini Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah ini, Ki Hajar menggarisbawahi bahwasanya maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat kepada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, kira-kira Kak Manzalmi, dikit aja Kak Manzalmi. Kira-kira Kak, menurut Ki Hajar ini gimana Kak? Menurut Kakak Manzalmi. Boleh Kak Manzalmi sedikit aja Kak. Apakah Kak Manzalmi masih stay di depan HP-nya? Boleh Kak Yohandre dulu lah. Kak Yohandre, kira-kira Kak gimana Kak? Ada Kak Manzalmi, oke? Kak Manzalmi boleh Kak? Gimana Kak kira-kira Kak dengan pernyataan ini Kak? Dengan diri kita yang harus kita lakukan Kak? Ya. Jaringan Kak ya? Boleh kira-kira Kak? Halo Kak Manzalmi? Ya, jaringan nampaknya Kak Manzalmi. Ya. Boleh Kak Yohandre, gimana Kak Yohandre? Boleh Kak Yohandre? Baiklah izin Kak Fasil. Itu Kak Manzalmi masih berbicara tuh Kak. Mungkin Ya sinyalnya- cuman dengan saya nggak kedengaran di sini Kak. Nggak, maksudnya putus-putus nggak terjelas sama sekali. Apakah betul? Kalau Kak Yohandre gimana? Mendengar Kak Manzalmi itu? terdengar Kak, tapi masih putus-putus juga. Mungkin sinyal Kak Manzalmi mungkin. Oke, Kak Manzalmi nanti dia tunggu sinyal dulu. Udah dihentikan mikrofonnya. Kira-kira Kak Yohandre dengan pernyataan Kak apa namanya? Ki Hajar Dewantara ini Kak Yohandre gimana Kak kira-kira Kak? Baik, izin Kak Fasil. Oke, siap. Sedikit pandangan mengenai dari Ki Haji Dewantara mengenai pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, jadi di sini menurut Ki Haji Dewantara di situ peserta didik atau siswa kita itu kita junjung setinggi-tingginya. Maksudnya gitu kita kasih apa yang dia diinginkan, yang kurikulum Merdeka, sedangkan kita dituntun untuk mengikuti apa yang siswa inginkan gitu. Jadi bukan harus misalnya materi ini kita fokus ke materi itu, tidak begitu. Kita cari misalnya anak ini kebutuhannya ini, anak satu lagi kebutuhannya itu gitu. Jadi kita tidak bisa mensamarata anak-anak dalam pembelajaran. Jadi kita harus menuntut setinggi-tingginya, baik itu anak yang kurang pintar atau anak yang pintar, kita samakan saja. Mungkin itu Kak Trisno. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Yohandre, luar biasa. Artinya kakak semua baik kakak semua, ini apa namanya? Ya, artinya kakak semua kita harus memahami kodrat anak-anak kita berbeda, baik dari sisi fisik mereka berbeda, sisi kemampuan maupun dari sisi
kehidupan sosial mereka kakak semua. Baik, terakhir kakak semua, apa namanya, sebelum ini untuk ajar ini, boleh Kak ini Kak Aziz sudah ada Kak Aziz? Nggak ada ya? Boleh Kak Siono terakhir Kak? Boleh Kak Siono, gimana ini Kak pendapat Kak Siono dengan Ki Hajar Dewantara ini Kak? Ada Kak Siono? Ada Kak, ada. Bentar. Oke, lanjut Kak. Ini gimana kira-kira Kak? Oh, jadi kayak ini, menurut Ki Hajar Dewantara ini menuntut Ya. segala kualitas yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Anak ini bisa mendapat pembelajaran yang baik maupun yang sangat disenangi pada mereka. Jadi mereka senang sekali melakukan gerakan dengan sendirinya. Baik, lanjut Kak. Yaitu dengan melakukan untuk Oke, baik Kak Siono, artinya kakak semua, ya ini sudah kita bahas berkali-kali dan mudah-mudahan menjadi apa namanya, pedoman, menjadi betul-betul bahwasanya anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki kodrat yang berbeda-beda. Artinya apapun yang mereka senangi, apapun yang mereka punya bakat dimanapun, kita berikan apresiasi. Artinya tetap kita berikan mereka tepuk tangan dengan apa yang mereka senangi itu. Jangan sampai kita memberikan mereka apa namanya, menyudutkan mereka dengan keterbatasan yang mereka miliki. Baik, ini kakak semua, ini sesi akhir kita pada malam hari ini ya. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum mereka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya rasa kita sudah paham semua bahwasanya karakteristik kurikulum merdeka itu apa namanya, fisik, kemudian mental, kemudian juga dengan sikapnya. Kemudian begitu kata Kak Ki Hajar Dewantara, ya bahwasanya kita sebagai pendidik hanya menuntut kodrat anak-anak kita ya belajar, mendapatkan penghargaan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum. Artinya kakak semua, kita sudah pahami semua bahwasanya kurikulum itu kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan lingkungan di mana tempat kita mengajar. Jangan sampai kita memaksakan kurikulum ini, ya kita bikin RPP sebagus mungkin, kita bikin tujuan setinggi mungkin, ternyata itu tidak cocok dengan kondisi di mana tempat kita tinggal. Dan juga tidak cocok dengan yang 6 tadi, ya hal-hal yang penghambat tadi, itu kita harus pikirkan. Dari teknologi, mungkin anak-anak kita yang mungkin belum bisa melakukan dengan teknologi, tentu kita batasi itu. Kemudian ada hal-hal yang tidak bisa kita praktekkan, itu pun kita batasi dan kita berikan mungkin dengan melalui tontonan YouTube, tontonan media sosial, kemudian mungkin gambar-gambar, sehingga anak-anak kita tetap memiliki pengalaman bergerak dengan menonton dan melihat gambar yang kita tampilkan. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas ya dengan backward design. Artinya kakak semua ya seperti tadi ya, kita kembali lihat RPP kita masing-masing ya, kira-kira apa yang harus kita perbaiki agar mendapatkan apa namanya, mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Artinya kakak semua, mungkin ada kita tambahkan dengan penilaian
Ya, mungkin kita tambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu Kak semua. Saya rasa ketiga ini ya udah kita pahami bersama dalam sesi 2 JP pada malam hari ini. Ada waktu sekitar 3 menit lagi untuk kakak-kakak semua ya. Sebelum kita tutup, mohon kembali dicek LMS-nya. Mungkin ada tugas-tugas yang belum selesai karena itu terlihat langsung Kak oleh pihak provinsi. Artinya silakan kalau ada kesulitan sama-sama kita bahas silakan dijapurikan atau bagaimana ya, sama-sama kita selesaikan. Kemudian kakak semua tentu tinggal 2 hari lagi September ini September ini Selasa sudah mulai Oktober. Artinya ada tugas yang harus kakak selesaikan yaitu video selama 30 menit tanpa edit. Itu silakan dimulai dikerjakan. Nanti pengumpulan itu kalau nggak salah tanggal 9 Oktober Kak. Itu akan kita bahas nanti ketika pertemuan luring tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober. Silakan cari waktu, cari momen yang pas selama 30 menit. Boleh menggunakan kawan sejawat, boleh dengan menggunakan anak yang videokan. Nggak apa-apa Kak, dalam waktu 30 menit itu Kak, ya silakan semuanya ada, baik dari pendahuluan, baik dari absensinya, kemudian dari pemanasannya, kemudian materi intinya, kemudian penutup. Ya silakan dibikin serapi mungkin, jangan takut salah, jangan takut ini nggak benar Kak. Tidak, ini merupakan suatu pembelajaran ya yang ingin dilihat oleh BGP bagaimana kita mengajar itu Kak. Tetapi tidak ada unsur salah dan benarnya Kak. Ya, tidak ada unsur salah benarnya, namun kita tetap memberikan yang terbaik. Ya, silakan disusun bagus-bagus anaknya, keseluruhan anak-anaknya, bahwasanya besok kita akan di video, ya silakan ikuti dengan baik, dan sampai nanti di videonya anak-anak malah nggak ada seperti itu. Pas di video malah anak-anak nggak mau sama sekali bergerak. Jadi jangan sampai, jadi tetap berikan yang terbaik keseluruhan anak-anaknya, bahwasanya pertemuan berikutnya kita akan di video. Ya kita sama-sama di lapangan, silakan berpakaian lengkap seperti itu. Ya nanti silakan tunggu instruksi dari guru mata pelajaran. Ya, kakak semua ada pertanyaan kira-kira dengan video ini Kak? Boleh Kak Wiji? Ya, Kak, izin bertanya ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya sih nggak begitu keberatan untuk video. Yang jadi pertanyaan saya itu masih di RPP tadi ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya gini. Kan dalam minggu ini tema pembelajaran saya tema tanaman. Kemudian saya ambil itu kan tanaman buah. Nah, saya ambil misalnya buah jeruk misalnya. Ya. Kemudian sebenarnya kan kegiatannya itu dari aspek pengembangannya itu kan tadi ada 6. Misalnya di aspek bahasanya saya mengenalkan huruf jeruk gitu kan. Ya. Nah, tetapi konsep pembelajaran mengenalkan huruf jeruk itu saya buat dengan kegiatan berlari. Ya. Ya, berlari dari ujung jadi anak tuh mencari kartu huruf jeruk, kemudian ambil lari, misalnya lari dari arah ke jarak 10 meter ya kan? Gitu. Terus nanti ngambil kartu sesuai huruf jeruknya, kemudian kembali lagi menempelkannya di karton atau di papan tulis. Itu kira-kira nanti termasuk PJOK enggak ya? Kalau termasuk. Iya, soalnya kalau makanya saya bingungnya gitu. Soalnya di situ kan pengembangannya jadi banyak tuh. Jadi bahasanya dapet, nanti kognitifnya dapet. Kognitifnya nanti kan dia menghitung huruf jeruknya ada berapa. Kemudian nanti proses berlarinya itu berlari dalam jarak sekian meter kayak gitu kan bahasanya. Ya, jadi sama halnya RPP itu jadi mencangkup semua pengembangan gitu. Benar nggak Kak? Benar Kak, benar sekali itu. Jadi artinya hari itu Kak Wiji melaksanakan RPP-nya dengan seluruh
aspek. Ada Iya. aspek berpikir, ada aspek kognitif, ada juga aspek fisiknya. Nggak apa-apa, bagus itu Kak. Jadi apa namanya, sesuaikan dengan ya apa tema pada hari itu yang ingin kita berikan. Nggak apa-apa Kak. Udah betul itu, tinggal ya videonya lagi, artinya tinggal video yang harus kita upload nanti. Ya. Boleh Kak Yohandre, ada yang ingin ditanyakan Kak? Baiklah izin Kak Fasil mengenai video. Oke, siap. Jadi kan di situ kan 30 menit ya Kak video Ya. kita. Nah, jadi situ kan kita buat RPP-nya, misalnya materi kita kan di sekolah sekarang kan ini, apa kita boleh milih materinya bebas atau gimana gitu Kak? Gitu. Bebas Materi. Kak. Hari itu Kakak memberikan materi lari, lempar tangkap, voli, basket, bebas Kak. Tidak ada apa namanya penentuan tema. Yang jelas pada hari itu anak-anak di video selama 30 menit Kak. Bebas. RPP-nya mau apa saja. Oke, sip. Nah, oke sip. Ada yang lain kira-kira kakak yang lain yang ingin ditanyakan tentang video ini? Ya mungkin kalau nggak ada, misalnya seperti Kak Wiji, nggak mungkin anak-anak karena anak-anak ini susah disuruh video, nggak apa-apa, bikin cari yang tripod, letak di sisi yang kira-kira nampak semua Kak Wiji mengajar, sudah 30 menit stop. Artinya kan sudah berjalan 27 menit, ya sudah anak-anak kita istirahat, duduk sama-sama di sini, ya berikan apa namanya apresiasi, berikan apa namanya refleksinya, diberikan penguatan. Ya sudah 30 menit, ya kita tutup, ya artinya kan kita tutup anak-anak pertemuan pada hari ini, sampai jumpa minggu depan. Ya sudah, tutup dengan salam seperti itu. Selesai. Ya boleh Kak Wiji lagi Kak. Sekali lagi, untuk video yang durasi 30 menit itu, apa dimulai dari kegiatan pembukaan sampai penutup, sedangkan materi pembelajaran kita kan aslinya nggak segitu, gitu. Ya Kak. Nah, di sini 30 menit ini dituntun semuanya ada dalam situ Kak. Pokoknya mulai dari yang samalah kita kayak Zoom ini, kapan pas direkod, ada situlah kita mulai. Artinya besok pas di apa namanya direkam, mulai klik, kakak mulai lah pembukaan, apa doa dulu, absen dulu, kemudian mulai hari ini kita mau ngapain, ya mulai. Setelah itu silakan anak-anak berdiri, silakan lakukan selama berapa, kita kan punya waktu nanti, punya stopwatch ya. Sudah berjalan sekitar 25 atau 26, ya sudah stop, baru mulai apa namanya acara penutup lagi Kak. Jadi semuanya dalam 30 menit Kak, semuanya ada di sana. Pembukaan ada, inti ada, penutup pun ada Kak. Walaupun pembelajaran sebenarnya tidak segitu. Walaupun lebih atau kurang ya kita usahakan yang lebih ya maksimalkan selama 30 menit. Yang kurang minta tambahan dengan guru-guru yang lain mungkin yang mau mengajar setelah itu minta waktu 30 menit misalkan. Kak Wiji biasanya berapa waktu sekali pertemuan menitnya? Kalau menitnya sekitar 45 Kak. Oke sip, bisa Soalnya itu berarti 30 menit. Iya, soalnya kan dari jam 8 sampai jam 11. Ya, boleh, berarti pas 30 menit Kak. Yang 90 menit ya bikin 30 menit. Arti setelah itu ya boleh istirahat, karena hari itu kita pengambilan video seperti itu. Boleh Kak Manzalmi? Saya ada nih Kak Tris. Oke Kak. Untuk video itu di-upload apa waktu luring nanti dikumpulkan Kak Tris? Oke, mantap sekali Kak. Gini Kak Manzalmi dan kakak-kakak yang lain, kita itu harus bikin YouTube Kak sesuai dengan apa namanya ID belajar kita Kak. Karena nanti bakal banyak seperti aksi nyata, kemudian apa namanya proses pembelajaran terakhir nanti. Kita bakal memasukkan seluruh video itu di YouTube. Kita hanya mengepost linknya saja Kak. Ya, nanti Kak Musmir dan Kak Manzalmi nanti kita bantu bikin video, bikin YouTube-nya. Ya. Yang kakak-kakak yang lain kalau sudah ada berarti bagus. Kalau sudah belum ada ya boleh nanti ditanyakan dengan kawan-kawan atau juga lihat di tutor YouTube. Semuanya gampang Kak, nggak sulit bikin YouTube itu. Ya, hanya gampang sekali. Ya, semuanya nanti video Kak disilakan mungkin besok selesai. Misalnya hari Senin ambil video atau Selasa, ya sudah langsung masukkan ke YouTube-nya. Nanti linknya itu baru nanti setelah terbuka terbuka link LMS-nya baru dimasukkan linknya ke
LMS-nya Kak. Nah, baik itu Kak Mas Almi ya, Kak nanti Tris, ya, terakhir boleh. ini terakhir kapan Kak Tris untuk video Itu 9 Oktober Kak. 9 Oktober kalau nggak salah. Nanti saya share lagi di grup. Kalau nggak salah kemarin itu 9 Oktober untuk pengunggahan belajar 30 menit itu Kak. Berarti saya dengan Pak Kak Musmir ini cukup ngirim video ke Kak Trisno berarti. Ya boleh, nanti pokoknya silakan di video, silakan di ya kalau ada ini di sekolah yang bisa bantu bikin Ya. YouTube, bikinkan. Ya. Kalau emang nggak ada nanti, ya nanti kita bantu Kak. Kalau Ya. kalau siapa tahu ada kan, minta tolong misalkan anak-anak yang baru-baru masuk, baru-baru ngajar anak-anak muda kan, nah, bantu Bapak bikin YouTube bentar. Ini ID belajarnya, insya Allah mereka bantu Kak. Siap, Kak Tris. Terima kasih. Ya, kalau emang tidak ada sama sekali, pokoknya kita bantu. Kalau emang tidak ada sama sekali, tapi kalau ada ya usahakan. Artinya di sana kan Kak Mas Almi bisa lihat langsung seperti itu proses pembuatannya. Terima kasih Kak Tris. Oke, ada yang lain kira-kira kakak yang lain aman semua? Tinggal video lagi Kak ya. Ya baik, kalau tidak ada kakak semua, alhamdulillah terima kasih sesi Zoom meeting ini tentang pengembangan kurikulum PJOK berakhir. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas keaktifannya, dan mohon maaf kakak-kakak semua kalau ada salah dan jengkelnya. Ambil yang benar yang saya sampaikan, buang jauh-jauh yang salah kakak-kakak semua. Mudah-mudahan kakak semua sehat, mudah-mudahan kakak semua sukses selalu. Insya Allah kita panjang umur, sehat badan. Kita ketemu di tatap muka tanggal 13 Oktober beberapa minggu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah semua ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih Foto Kak Tris. Oke, ayah foto dulu, foto baik. Bentar Kak Andre, boleh foto Kak Andre? Ya ini memang sesi yang harus diwajibkan juga. Oke, silakan. Buka kameranya. Ya, boleh silakan Kak Andre. Oke, buka dulu kameranya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. Mana? Ya oke, jempol atau apa, Steve. Kak Heru itu ndak ada kameranya. Kak Heru lagi kegiatan. Oke, lanjut. Lagi kan, Andre? 1, 2, 3. Mantap. Baik, terima kasih kakak semua. Ya, saya tutup kakak ya. Terima kasih. Boleh kasih upload untuk kita semua kakak semua. Sekali lagi ya kepada ini fitur secara online ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.